Salam untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester PKS 2, yaitu tentang program C++. Adapun judul yang pertama yaitu menghitung sifat gelombang, dan yang kedua yaitu mendeskripsikan sifat-sifat logam alkali. Sebelum saya menjelaskan mengenai program saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gracia Febina Ginting dengan NIM 120120120 dari program studi Teknik Geofisika CPB 32. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, penjelasan latar belakang pembuatan program, yang kedua, penjelasan konsep program, yang ketiga, penjelasan kode program C++, yang keempat, demo program C++. Yang pertama, program menghitung seperempat gelombang. Adapun latar belakang saya membuat program ini adalah agar kita dapat menghitung dengan cepat, di mana kita sekarang ini berada pada era yang serba cepat. Oleh karena itu, untuk membantu kita dalam menghitung dengan cepat, saya membuat program menghitung seperempat gelombang. Adapun rumus menghitung seperempat gelombang yaitu P sama dengan lambda per T, dan P sama dengan lambda dikali F, di mana P adalah seperempat gelombang dalam satuan meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter, F adalah frekuensi dalam satuan hertz, dan T adalah periode dengan satuan sekon. Adapun tujuan saya membuat program ini yaitu untuk mempermudah perhitungan seperempat gelombang dan juga untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan perhitungan. Adapun program yang kedua yaitu mendeskripsikan sifat-sifat logam alkali. Program ini adalah implementasi dari bidang kimia, yang dimana saya membuat program ini karena kita tidak asing lagi dengan kembang api. Dan salah satu dari logam alkali ini adalah bahan untuk pembuatan kembang api. Adapun tujuan saya membuat program ini adalah agar orang-orang tahu tentang sifat logam alkali, di mana salah satu anggota logam alkali ini adalah salah satu bahan pembuatan bubuk mesium yang digunakan pada kembang api, yang menyebabkan kembang api ini meledak ketika dibakar. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan flowchart dari program saya. Yang pertama yaitu mengenai seperempat gelombang. Di sini ada output yang menyatakan rumus, kemudian di sini ada declare integer n, y, dan y, yaitu untuk mendeklarasikan n adalah banyaknya data, y adalah indeks data, dan y adalah kode perulangan. Declare integer y, p, f, lambda, dan t ini berfungsi untuk mendeklarasikan data numerik yang akan kita hitung. Kemudian di sini ada integer pilih, yaitu untuk mendeklarasikan pilihan yang akan kita pilih. Kemudian declare string ulang, ini adalah untuk mendeklarasikan perulangan. Kemudian di sini adalah pilihan yang akan kita pilih. Kemudian input pilih ini berfungsi untuk memasukkan pilihan yang ingin kita ketahui. Kemudian input n ini berfungsi untuk memasukkan data yang ingin kita hitung. Kemudian di sini ada perulangan for, yaitu di mana data akan diulang dimulai dari 0 sampai kepada n. Kemudian di sini ada if yang berfungsi sebagai memberikan kondisi yang ingin kita hitung dan kita ketahui. Kemudian di sini ada assign yang berfungsi untuk rumus perhitungan yang ingin kita hitung. Kemudian di sini ada input ulang yaitu untuk memasukkan kode perulangan. Dan di sini ada kondisi perulangan di mana kode perulangannya adalah Y kapital. Di sini ada declare integer goto yang berfungsi untuk membalikkan program kepada label yang telah ditetapkan ketika kita mengklik Y kapital. Jika kita mengklik lain daripada Y kapital, maka secara otomatis program akan berhenti. Baiklah, saya akan menjelaskan program flowchart saya yang kedua. Yang kedua yaitu tentang sifat-sifat logam alkali. Di sini saya mendeklarasikan perulangan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada output yang berisikan judul. Kemudian di sini output ini adalah penjelasan singkat logam alkali. Kemudian di sini adalah anggota-anggota logam alkali yang akan menjadi pilihan dari kondisi yang ingin kita ketahui.
Kemudian saya mendeklarasikan semua anggota logam alkali untuk pilihan yang akan kita pilih nanti. Kemudian di sini ada declare integer pilih, yaitu untuk mendeklarasikan pilihan yang ingin kita pilih. Kemudian di sini ada declare integer n, i dan y, di mana n adalah banyaknya data, i adalah indeks data, dan y adalah kode perulangan. Kemudian yang output yang pertama sampai ke 6 ini berfungsi sebagai kondisi yang ingin kita ketahui. Kemudian integer input pilih ini berfungsi untuk memasukkan pilihan kita, kemudian input n ini berfungsi untuk memasukkan data. Kemudian di sini ada perulangan for, di mana program ini akan diulangi dari data i sama dengan 0 sampai kepada n. Kemudian di sini ada persabangan sebanyak 6, yang fungsinya adalah memberikan kondisi yang ingin kita ketahui. Kemudian di bawah perulangan ini adalah output yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi yang kita pilih. Kemudian, di sini ada kondisi perulangan, di mana kode perulangannya adalah Y kapital. Di sini adalah deklarasi integer goto yang berfungsi untuk mengembalikan program kepada label yang telah ditetapkan jika kita mengklik Y kapital. Jika kita mengklik selain daripada Y kapital, maka secara otomatis program akan berhenti. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang program C++. Yang pertama yaitu tentang menghitung seperempat gelombang. Yang pertama, kita membuat header-nya terlebih dahulu agar program dapat berjalan. Kemudian di sini saya menambahkan header input math yang berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus matematika agar rumus tersebut bisa berjalan. Kemudian ini ada using namespace std yang berfungsi untuk standar penamaan program C++. Kemudian integer pilih ini berfungsi untuk mendeklarasikan pilihan dari kondisi yang kita inginkan. Kemudian char ulang ini berfungsi untuk mendeklarasikan perulangan. Jangan lupa setiap akhir dari codingan kita menambahkan semikolon agar programnya dapat berjalan. Kemudian integer main ini berfungsi sebagai fungsi utama. Kemudian menu ini adalah batas daripada perulangan atau label perulangan. String data 11. Ini adalah barisan daripada array, di mana string ini adalah tipe array yang berisi tentang huruf maupun angka. Kemudian data ini adalah nama array. Kemudian 11 ini adalah panjang array, yaitu dimulai dari baris ini sampai baris ini. Di sini saya memasukkan data diri saya dan judul program saya. Kemudian for ini adalah berfungsi untuk mengulangi array ini. Kemudian cout ini berfungsi sebagai mengeluarkan output ketika kita menerangkan atau mendemo program. Kemudian i ini adalah indeks dan n line ini adalah berfungsi untuk mengakhiri program dalam suatu baris. Kemudian di sini saya mengintegrasikan pilih dan i, di mana pilih ini berisikan tentang kondisi yang ingin kita hitung. Kemudian i ini adalah indeks data. Kemudian di sini ada float p, f, lambda, t, di mana float ini berisi tentang data numerik yang ingin kita hitung. Kemudian ini berisi tentang keterangan-keterangan yang ingin kita pilih. CIN pilih ini berfungsi untuk memasukkan pilihan yang ingin kita hitung. Kemudian di sini ada persabangan if, yang yaitu kondisi yang ingin kita hitung. Kemudian di sini integer n, di mana n ini adalah banyaknya data. Jadi CIN ini berfungsi untuk memasukkan data yang ingin kita pilih. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari P, di mana P indeks ini sama dengan lambda indeks dikali frekuensi indeks. Kemudian di sini ada cout yang berfungsi untuk mengeluarkan
hasil dari perhitungan separambat gelombang. Kemudian di sini ada kondisi perulangan, di mana apakah kita ingin mengulang program itu setelah perhitungan atau tidak. Ini ada CIN ulang untuk memasukkan kode perulangan. Ini adalah kondisi perulangan dengan kode Y kapital. Jika kita mengklik Y kapital, maka secara otomatis program akan kembali kepada label menu yang telah ditetapkan di awal tadi. Kemudian jika kita mengklik selain daripada Y kapital, maka secara otomatis program akan berhenti. Kemudian di sini ada else if. Else if ini fungsinya sama saja dengan if, yaitu persabangan mengenai kondisi yang ingin kita hitung. Hanya saja else ini digunakan setelah persabangan if. Kemudian di sini ada return null yang berfungsi menyatakan bahwa program berjalan dengan normal. Kemudian saya akan mencoba mendemo program ini. Di sini sudah mengeluarkan output daripada array yang berisi judul dan juga data diri saya. Kemudian ini adalah kondisi yang ingin kita pilih atau yang ingin kita hitung. Saya akan mencoba memasukkan data yang pertama. Kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan banyaknya data yang ingin kita hitung. Saya akan masukkan 2. Kemudian nilai frekuensi yang saya masukkan adalah sebanyak 20 Hz. Kemudian nilai lambda saya akan masukkan 2. Maka sesuai dengan rumus lambda dikali S, maka nilai yang seharusnya separambat gelombang adalah 40. Jadi program sudah benar. Untuk data yang kedua, saya akan memasukkan frekuensinya 3. Kemudian nilai lambdanya saya masukkan 5. Bilangannya ini saya acak saja. Sesuai dengan rumus lambda dikali frekuensi, hasilnya sudah benar. Baiklah, saya akan mencoba untuk mengulangi program, maka saya mengklik Y kapital. Maka secara otomatis program kembali kepada label awal yang telah kita tetapkan. Saya akan mencoba untuk memilih kondisi yang kedua. Saya akan memasukkan banyak datanya, banyak 2. Kemudian saya akan memasukkan nilai periodenya 2. Dan panjang gelombangnya saya masukkan 20. Maka sesuai dengan rumus lambda dibagi dengan periode, hasilnya adalah 10 meter. Kemudian untuk data yang kedua, saya masukkan periodenya 4 dan panjang gelombangnya 10. Sesuai dengan rumus lambda dibagi dengan periode, maka hasilnya didapatkan 2,5 meter. Saya akan mencoba memasukkan karakter yang selain daripada Y kapital. Maka secara otomatis program berhenti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program yang kedua. Terlebih dahulu, kita membuat header daripada program C++, yaitu input string agar program dapat berjalan. Kemudian di sini ada using namespace std yang berfungsi sebagai penamaan standar pada program C++. Kemudian di setiap baris kita memasukkan semikolon agar program dapat berjalan. Kemudian di sini ada integer pilih untuk mendeklarasikan pilihan atau kondisi yang ingin kita ketahui. Kemudian char ulang ini berfungsi sebagai deklarasi perulangan. Kemudian integer main ini berfungsi sebagai fungsi utama. Menu ini berfungsi sebagai label atau batas perulangan. Kemudian string data 11 ini adalah array, di mana string adalah tipe array yang berisikan tentang huruf dan angka. Data adalah nama array dan 11 ini adalah panjang array, yaitu dimulai dari baris ini sampai ke sini. Kemudian di sini ada for yang berfungsi sebagai perulangan. Kemudian di sini ada
penjelasan singkat dari logam alkali dan anggota-anggota dari logam alkali. Layout ini berfungsi untuk mengoutputkan keterangan-keterangan yang kita masukkan. Kemudian di sini saya mendeklarasikan pilih dan pi agar agar kita dapat memilih kondisi dan juga memasukkan indeks data. Kemudian float ini berfungsi tentang data-data yang ingin kita ketahui. Ini semua adalah logam-logam alkali yang dimana ini adalah kondisi-kondisi yang ingin kita ketahui. Endline ini berfungsi untuk mengakhiri baris dari suatu program. Di sini ada kondisi-kondisi yang ingin kita ketahui. Kemudian, ini CIN pilih ini berfungsi untuk memasukkan kondisi yang ingin kita pilih. Di sini ada perulangan for yang berfungsi untuk mengulangi program. Kemudian di sini berisi keterangan-keterangan mengenai kondisi yang dipilih. Kemudian di sini berisi perulangan, di mana CIN ulang ini berfungsi sebagai memasukkan kode perulangan. Kemudian ini ada go to menu yang berfungsi untuk mengembalikan program kepada label yang telah ditetapkan atau batas perulangan jika kita mengklik kode yang tepat. Jika kita klik mengkode yang salah, maka program akan berhenti. Else if ini sama fungsinya dengan if, yaitu sebagai kondisi percabangan. Hanya saja else if ini diletakkan setelah if. Ini semua sama saja sampai pilihan yang ke-6 ini. Kemudian di sini ada return null yang menyatakan bahwa program berjalan secara normal. Saya akan mencoba untuk mendemo program ini. Baiklah, di sini telah mengeluarkan output yang berisikan array tentang judul dan juga data diri saya. Ini adalah penjelasan singkat tentang logam alkali dan juga anggota unsur-unsur logam alkali. Kemudian ini adalah kondisi yang ingin kita ketahui. Kemudian saya akan memasukkan data ke satu. Kemudian di sini telah keluar penjelasan mengenai kondisi yang telah saya pilih. Saya akan mencoba untuk mengulangi program ini. Baiklah, programnya telah kembali kepada label yang telah ditetapkan, yaitu kembali kepada awal. Kemudian saya akan memasukkan kondisi yang ke-6. Dan di sini juga telah keluar mengenai keterangan-keterangan daripada kondisi yang ke-6. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk mengklik yang huruf selain daripada Y, maka secara otomatis program berhenti. Sekian penjelasan saya mengenai program C++ untuk memenuhi tugas akhir pengantar komputer dan software yang kedua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.